Setelah peristiwa Akedah selesai, Kitab Kejadian tidak mencatat dialog lanjutan antara Allah dan Abraham. Kisah iman yang sangat menegangkan itu berakhir, lalu narasi bergerak maju tanpa penjelasan tambahan. Keheningan ini menandai bahwa masa ujian Abraham telah selesai. Namun, setelah titik ini, ada satu tokoh penting yang tidak lagi muncul hidup dalam cerita. Sarah tidak disebut dalam peristiwa Akedah. Ia tidak hadir, ia tidak berbicara. Dan setelah itu, ia tidak tampil lagi sampai narasi kematiannya dibuka. Mari kita baca ayat dari Kitab Kejadian 23 ayat 1-2. Umur Sarah 127 tahun. Itulah umur Sarah. Lalu matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, maka datanglah Abram untuk meratapi dan menangisi Sarah. Ayat ini disampaikan tanpa pengantar emosional. Teks langsung menyebut umur, tempat, dan peristiwa kematian Sarah. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada doa terakhir yang dicatat, tidak ada refleksi panjang. Sarah pergi dalam sunyi. Kesunyian ini bukan tanda bahwa perannya kecil. Justru sebaliknya, Alkitab memperlakukan hidup Sarah sebagai hidup yang telah selesai dengan utuh, sehingga tidak memerlukan penjelasan tambahan. Sarah telah berjalan panjang bersama Abraham. Ia meninggalkan tanah asalnya. Ia hidup dalam ketidakpastian janji. Ia menanggung penantian yang panjang. Ia melahirkan anak perjanjian ketika harapan manusia hampir habis. Karena itu, ketika hidupnya berakhir, teks tidak membangun drama. Kesetiaan Sarah tidak perlu dibela dengan kata-kata. Hidupnya telah berbicara. Ayat yang sama mencatat reaksi Abram. Ia datang untuk meratapi dan menangisi Sarah. Alkitab memberi ruang penuh bagi duka. Ratap dan tangis tidak dinilai sebagai kelemahan iman. Kesedihan tidak dikontraskan dengan kepercayaan kepada Allah. Iman dan duka berjalan bersama. Namun narasi tidak berhenti pada kesedihan. Setelah ratap, Abram akan bangkit dan bertindak. Kematian Sarah menuntut keputusan nyata yang tidak bisa ditunda. Dengan wafatnya Sarah, arah kisah mulai berubah. Pembentukan iman Abraham telah selesai sebelumnya. Sekarang yang tersisa adalah penataan masa depan. Tanah harus diamankan, keturunan harus dijaga. Janji Allah harus berakar dalam realitas hidup. Sarah tidak lagi hadir dalam kisah-kisah berikutnya. Namun semua keputusan besar Abraham sesudah ini berdiri di atas hidup dan kematiannya. Ia pergi dalam sunyi, tetapi kesunyian itu penuh makna. Bagi pembaca dewasa, kisah ini mengajar bahwa iman tidak selalu ditutup dengan peristiwa besar. Seringkali, iman berakhir dengan kesetiaan yang selesai tanpa sorotan. Pada tahap tertentu dalam hidup, seseorang tidak lagi berada di depan, bukan karena gagal, melainkan karena tugasnya telah genap. Sarah pergi dalam sunyi bukan karena hidupnya kecil. Ia pergi dalam sunyi karena hidupnya telah selesai dengan utuh. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kematian Sarah mendorong Abraham mengambil langkah iman yang sangat konkret melalui pembelian tempat penguburan. Dari duka pribadi, kisah bergerak menuju keputusan yang mengikat masa depan keluarganya di tanah perjanjian.